Ziko Transform Roadmap ini cocok juga nggak ini untuk perusahaan yang baru dirintis? Atau minimal syarat apa aja ini yang harus dimiliki perusahaan untuk mengikuti program ini? Masya Allah. Menjalankan bisnis ini kan pengusaha muslim selalu kita soundingkan ini ya Pak, di value yang Tiada Consulting punya, pentingnya untuk penerapan syariat. Biar mereka tahu ini Pak Ya, itu seberapa penting gitu. Karena memang kan secara umum selama tidak halal haram cukup. Nah, ya, ini baik, itu baik, seperti baik. apa ini? Kalau yang ikut Ziko Transform Roadmap ini, pasti kan ada proses pendampingan kan yang paket Ya, yang ditawarkan. ya. Di proses pendampingannya yang seperti apa ini gambarannya Pak itu terhadap klien? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi binitatimus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'u ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Hai Sobat Ziko, apa kabarnya? Semoga Allah senantiasa berikan kemudahan untuk Sobat Ziko agar berikhtiar secara optimal dan diberikan kemudahan dalam beribadah serta berikhtiar agar kelak menjadi pengusaha muslim yang kuat secara lahir dan batin. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Sobat Ziko di acara Ziko Live pada siang hari ini dengan saya Abdan Mahasin. Insya Allah selama 60 menit ke depan kita akan membahas tentang manajemen bisnis. Nanti akan dibantu oleh para konsultan kami yang ahli di bidangnya dan best practice untuk kalian masing-masing. Untuk Sobat Ziko yang sudah menyimak video kali ini, boleh ya diketik di kolom komentar asal sobat dari kota mana saja. Semoga satu saat kita bisa berukhuwah, bisa berkenalan dengan Sobat Ziko. Doakan kami ya agar bisa kita berjumpa di sana. Insya Allah untuk siang hari ini akan dibahas mengenai Ziko Transform Roadmap dengan Pak Ido Wiba yang saat ini sudah bersama saya. Apa kabarnya nih Pak Ido Wiba? Alhamdulillah. Sedikit sakit gigi. Apa-apa ini Pak. Amin, Sudah ya Rabb. diobatin ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang untuk meluangkan waktunya di studio Antubila ini Pak Ido. Ya, Mengenai Ziko Transform Roadmap ini Pak, untuk ya, pembahasan kali ini Insya Allah. melanjutkan sesi sebelumnya Ya, tentang Ziko Transform Alhamdulillah. Roadmap sebagaimana kita punya campaign sini ya Pak Ido, Ya, di mana Ziko Transform Roadmap ini pendampingan penyusunan peta panduan jalan perusahaan yang terukur dan sistematis, tahap demi tahap yang harus dilakukan dan dicapai. Hingga satu saat bisnis di perusahaannya pengusaha muslim ini menjadi perusahaan yang besar, ya, mandiri dan sustain. Masya Nah, Allah. ini kalau ada yang tertarik ini Pak Aida dengan program ini, Mm-mm. Ziko Transform Roadmap ini cocok juga nggak ini untuk perusahaan yang baru dirintis? Atau minimal syarat apa aja ini yang harus dimiliki perusahaan untuk mengikuti program ini? Masya Allah. Nah, karena kan kita udah mulai sounding beberapa kali nih ya Pak ya Ya, di konten kan. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah ya Mas. Dan atas pembukaannya dan pertanyaannya ya. Ini benar kita melanjutkan sesi yang kedua. Di pekan kemarin kita sempat sudah bahas ya tentang ini. Dan di Ziko Podcast juga membahas tentang 5 pilar manajemen ya. Cuma Betul. 2 episode ini kita membahas tentang Ziko Transform Roadmap. Ya, sebuah program dari Ziko yang merupakan bagian dari Ziko Transform. Ya kan? Betul. Jadi gitu ya. Jadi pertanyaan apakah perusahaan startup bisa atau perlu ya tadi ya? Bisa atau perlu? Bisa ikut Bisa ikut program. atau jikalau mereka tertarik, benar nggak perlu Ya, di awal-awal? oke. Jadi untuk bisanya pasti bisa. Dan kalau perlu tentunya sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, transform roadmap ini dibutuhkan ya untuk kepentingan perusahaan agar lebih jelas ya arahnya dan mudah mencapainya kan gitu ya. Sebagaimana kita panjang lebar kemarin hampir 1 jam membahas. Jadi kalau teman-teman ada yang belum memahami Ziko Transform Roadmap ini apa, untuk basicnya insya Allah di episode sebelumnya gitu ya. Tapi kalau hari ini kita mungkin di membahas yang lain supaya lebih banyak yang didapatkan informasinya gitu ya. Maka sekali lagi kalau untuk transform tentunya bisa mengikuti ini. Kemudian apakah sudah perlu? Yang tentunya sangat perlu. Semua bisnis atau perusahaan ya yang beroperasional, yang mau beroperasional maupun yang sudah beroperasional tentunya butuh sekali peta jalan, ya, roadmap dari apa yang akan kita tuju. Gitu ya, kalau penjelasan kenapanya dan seterusnya itu sudah di episode sebelumnya. Itu sih Mas. Baik, siap.
Oh ya, kemudian tadi ada syaratnya ya. Syaratnya apa gitu kan ya? Oh belum ya? Iya Ya, Pak, syarat yang syaratnya harus apa? dipenuhi. Ya, syarat penuhi. Jadi syaratnya harus penuhi yang pertama adalah yang paling penting itu mempunyai komitmen. Ya, komitmen. Jadi pada saat kita membantu ya dalam menyusun ya peta jalan tadi, Hmm. yaitu teman-teman yang ikut program ini mempunyai komitmen yang sama ya, dengan kita. Kemudian mempunyai persepsi yang sama. Yang pertama komitmen, yang kedua persepsi yang sama. Persepsi apa? Persepsi mengenai bahwa perusahaan ini atau perusahaan yang mau didirikan atau perusahaan yang sudah berjalan itu penting mempunyai tujuan. Ya, penting mempunyai tujuan. Sehingga pada saat kita persepsinya sudah lama, ya baik itu baru disadari setelah melihat episode sebelumnya ya, itu akan membantu nanti pada saat kita menjalankan program ini bersama. Prosesnya berbeda, ini nanti apa? Pemikirannya nggak nyambung ya. Jadi nanti kalau kita menjalankan ini ya didampingi oleh Ziko nanti akan banyak kemungkinan hambatan. Ya, kemungkinan Oh, hambatan. Jadi gitu. dalam menyusunnya tidak lebih lancar jika kita punya komitmen yang sama dan persepsi yang sama. Gitu. Jadi kami betul-betul sarankan pada saat belum mengetahui apa sih sebenarnya transform ini gitu kan. Psikotransform ini melihat video kita di podcast kita di episode sebelumnya. Ya, sehingga nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke nomor official Siko. Gitu sih Mas. Ya, nah. Baik Pak Edo. Oke. Kalau di Transform Roadmap ini mengapa begitu penting Pak untuk menyusunnya secara komprehensif atau terintegrasi ini? Kenapa ini Pak? Ya, baik. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah sampaikan ya bahwa di Psikotransform Roadmap ini ada beberapa tools yang kita pakai. Ya. Ada Ziko fase bisnis check up, ada Ziko tingkat kedewasaan bisnis check up, ada financial check up dan seterusnya. Yang itu memang dari berbagai perspektif ya dan dari 5 pilar manajemen. Ya, ini yang bawah maka kita sampaikan kemarin bahwa psikotransformasi ini bedanya ya dengan bisnis roadmap yang sudah ada misalkan yang sudah diketahui itu insya Allah lebih komprehensif. Ya kan gitu ya, lebih komprehensif. Dari mulai ada strategi bisnisnya, kemudian ada strategi fungsionalnya. Kemudian selain komprehensif, dia juga terintegrasi. Ya, transform roadmap-nya terintegrasi. Nah, kenapa kok harus komprehensif dan terintegrasi? Nah, saya ingin menganalogikan dengan pada saat kita, kalau kemarin kan tentang perjalanan ya. Jadi kalau hari ini mungkin saya ganti contohnya ya supaya memudahkan kita memahami, membayangkan dengan mudah, memahami dengan mudah. Jadi kita analogikan dengan pada saat kita ingin membangun sebuah rumah. Ya, ingin membangun sebuah rumah. Bisa dibedakan atau mungkin sudah pernah mengalami teman-teman Sobat Ziko, ya, pada saat kita membangun rumah ya, dengan tanpa seorang ahli, itu yang pertama. Ya, dengan menggunakan seorang yang ahli. Biasanya kalau membangun rumah itu dibutuhkan 2 keahlian biasanya, minimal ya. Teknik sipil sama arsitek. Gitu ya. Ini sudah berbeda nih. Pada saat membangun rumah, ya, menggunakan seorang yang ahli, teknik sipil dan arsitek, kemudian tidak menggunakan. Kemudian, bedanya lagi jika pada saat membangun rumah, dengan yang sudah ada blueprintnya. Ya. Dengan yang tidak ada blueprintnya. Atau dengan goals yang jelas, meskipun nanti dibantu dengan seorang ahli. Itu beda. Dengan yang tidak punya goals yang tujuan yang jelas, meskipun dibantu dengan tenaga ahli. Gitu ya. Jadi ada berapa kuadran tuh Mas? Goalsnya jelas, dibantu ahli, atau goalsnya jelas, tidak bantu dengan ahli, atau dibantu ahli. Kan gitu ya.
Jadi ada beberapa Betul. kuadran, 6 lah ya, 6 kuadran. Nah, pada saat kita membangun rumah yang ideal berarti begini. Pada saat kita membangun rumahnya itu berarti dari yang ingin membangun ini sudah goals-nya jelas. Meskipun nanti akan dipertajam oleh yang ahli, ya, teknik sipil dan teknik dan arsitek gitu ya. Apalagi sekarang ada istilah rumah bertumbuh, Mas. Ya. Maka kejadiannya pada saat kita tidak menggunakan yang ahli, ya, atau menggunakan ahli tanpa goals, tapi kalau dengan ahli pasti nanti diarahkan goalsnya gitu ya. Tentunya resikonya pada saat menggunakan ahli tanpa goals itu lebih sulit. Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, persepsinya harus sama, kalau bisa keinginannya juga sudah ada gitu ya. Sehingga nanti yang ahli ini mudah mengarahkannya. Tapi pada saat tidak punya goals, kemudian punya goals pun tapi dengan yang tanpa yang ahli, ya akhirnya pada saat dibangun ini banyak kejadian. Di tengah-tengah ingin renovasi, kemudian menggunakan ahli karena merasa renovasinya tidak maksimal, nah itu akhirnya sulit ya, sehingga membutuhkan banyak biaya dan seterusnya. Ini sering banget. Atau kejadiannya bangun rumah itu over budget. Ini kan sering ya, makanya kemarin juga dampak pada efektivitas biaya. Nah, jadi kalau sudah ada blueprintnya, atau di sini kita samakan dengan Zico Transform Roadmap, ada roadmap transformnya secara komprehensif, maka ini mengurangi risiko adanya kegagalan mencapai tujuan. Nah, jadi contoh gini, bangun rumah ini harus dipikirkan fondasinya, pencahayaannya, kemudian siklus udaranya, ya sirkulasi udaranya kayak gitu. Nah, ini penghuni rumah, aktivitasnya juga. Ini harus komprehensif. Ya dilihat dari berbagai hal. Tapi kalau tidak punya keahliannya, ya ada rumah itu yang harus menggunakan penerangan yang berlebihan pada saat siang hari bahkan. Ya. Ini kan merugikan. Ya, karena tidak komprehensif berpikirnya. Desainnya bagus, ya pondasinya mungkin kuat, tapi pencahayaannya kurang. Ya, desainnya bagus, pencahayaannya bagus, tapi sirkulasi udaranya tidak bagus. Desainnya bagus, pencahayaannya bagus, pondasinya bagus, pencahayaannya bagus, tapi dikembangkan nggak bisa. Ya, harus bongkar banyak, biaya banyak misal. Nah, ini contohnya pada saat tidak berpikir secara komprehensif. Nah, kalau di Zico Transform Roadmap kita komprehensif. Ya, karena bisnis itu sama dengan bangun rumah. Ya, ini saling berkaitan. Ya, semua mulai dari visi, misi, ya, kemudian fungsional di perusahaan, misalkan 5 pilar ini manajemen ya, fungsional manajemen, sumber daya manusia, keuangan, penjualan, pemasaran, operasional, ini sangat-sangat berkaitan. Jadi nggak bisa kita bikin transform roadmap, tapi berpikir dari satu perspektif saja. Nah, bahkan kalau di bisnis level kan ada sisi resiko, kemudian tentunya kita zero consulting value-nya apa dari sisi syariat. Nah, jangan sampai ingin menerapkan di bangunan rumah kita penegakan syariat, ya, tetapi ternyata misalkan ruang publiknya akhirnya terlalu terbuka sampai tidak ada privasi. Ya, kan banyak ya bangunan yang nggak ada sekatnya, los-los aja, akhirnya kalau di rumah itu sulit mendapatkan privasi. Ya, ini karena nggak dipikirkan dari sisi syariatnya. Atau yang secara syariat sebagaimana yang saya dengar di guru-guru kita ya, bahwa sebenarnya kalau rumah yang susah syariat itu minimal kamarnya 3. Ya. Untuk orang tuanya 1, untuk anak laki-laki 1 kamar, untuk anak perempuan 1 kamar, kan gitu ya. Nggak boleh campur, apalagi sudah umur 7 tahun. Nah, ini kan komprehensif. Nah, sehingga segala hal perspektif yang memang harus dipakai, itu kita pakai. Ya, supaya nanti tidak salah satunya menghambat. Nah, kalau dalam kasus bisnis bagaimana, Pak? Ini kan dari kasus membangun rumah gitu ya. Nah, kalau kasus bisnis,
Contoh saja misalkan dari sisi keuangan. Ya, sisi keuangan misalkan dia mempunyai strategi fungsional. Ya, keuangan ini kan tujuannya ada 3 ya minimal. Tujuannya itu mengelola kas, memperoleh laba, kemudian mengembangkan investasi. Ya, di transfer roadmap untuk tahun ini misalkan laba yang dituju ya, atau goalsnya labanya adalah misalkan 20%. Ini misalnya. Ya. Maka yang pertama, laba ini pasti akan berkaitan dengan target revenue atau target omset. Gitu ya. Berarti ini berkaitan dengan pilar penjualan. Jangan sampai pada saat men-setting goals tujuan di keuangan itu profit 20% dengan nilai tertentu, bahkan mungkin bisa ya mungkin 20% misalkan kita tentukan nilainya 1 miliar misal ya. Berarti kan harusnya omsetnya 5 miliar. Ya minim. Maka pada saat di penjualan tidak mengerti dari tujuan dari perspektif keuangan atau divisi keuangan atau pilar manajemen keuangan, akhirnya ini settingnya tidak sesuai searah dengan apa yang tadi di tujuan yang di keuangan kan gitu ya. Bisa mungkin tidak searah. Maka harus komprehensif. Nah, begitu pula di sisi pemasaran. Ya tentunya pada saat kita punya target penjualan 5 miliar misalkan di kuartal pertama. Ya, karena setahun kalau di transfer roadmap itu kan di bisnis roadmapnya kita bagi 4 kuartal gitu ya. Maka jika kuartal pertama itu 5 miliar, maka pemasarannya pun gerakannya harus sebagaimana tujuan penjualan kan gitu ya. Karena yang paling berkaitan dengan penjualan ini adalah pilar pemasaran. Ya ini berdampak langsung, gitu kan, berdampak langsung. Maka strategi fungsional pemasaran harus mendukung dari strategi fungsional penjualan, kan gitu ya. Nah, begitu pula di operasional. Jangan sampai pada saat strategi penjualan yang menyampaikan goalsnya di kuartal pertama dari target penjualan adalah 5 miliar, tetapi strategi fungsional ya, dari operasional tidak mengarah pada hal tersebut. Contoh, ya, kita pernah mendapati di sebuah perusahaan yang mempunyai target penjualan yang dia tidak komprehensif dan terintegrasi dengan bagian yang lainnya. Contohnya seperti ini. Ya, kasusnya seperti ini. Pada saat di kuartal pertama ya kita anggap 5 miliar tadi, 5 miliar goalsnya dari strategi fungsional penjualan, target penjualannya 5 miliar. Ya, strateginya menggunakan strategi misalkan dari sisi produk ya. Itu mengutamakan produk unggulan. Produk unggulan ini harus menguasai misalkan 60% dari target misal ini. Ya berarti kalau 5 miliar berarti 60% dari target berarti 3 miliar gitu ya. Nah maka apa kaitan dengan operasional? Ya operasional ini salah satu yang penting adalah misalkan ini manufaktur berarti produksi. Ya kan gitu ya. Kemudian ada lagi operasional logistik. Ada lagi operasional distribusi atau warehouse ya. Distribusi juga logistik, distribusi bisa. Ya, maka ini harus saling mendukung atau konsepnya harus sama semua kan gitu ya. Jangan sampai pada saat target penjualan tadi 5 miliar dan dari strateginya dari 60% produk unggulan. Kemudian bagian gudang nggak tahu. Ya, sehingga itu ya, ada. Sehingga pada saat kita tanya ya, untuk produk unggulan misalkan produk unggulannya 3 misal. Produk A, B dan C.
Ya, kita tanya, ya ini klien pendampingan ya, klien psikotransform nih, pendampingan manajemen. Kita tanya ke gudang, space atau apa namanya space itu, alokasi tempat Mhm. untuk produk A, B, dan C ini Mhm. berapa di gudang kita ini. Nah ternyata pada saat disebutkan jumlahnya, Mhm. ya di produk A ini, contoh satu aja yang saya ingat misalkan, itu hanya 4.000 pack. Mhm. Jadi kapasitas gudang yang kita alokasikan untuk produk A, yang bagian dari strategi penjualan itu termasuk produk A yang dari angka 60% tadi untuk dijual sehingga mencapai target, salah satu wasilah mencapai target tadi 5 miliar gitu ya, Mhm. itu hanya 4.000 pack. Supervisor gudangnya menyampaikan seperti itu. Kita alokasikan tempatnya adalah 4.000 pack. Mhm. Ya ini sudah, kenapa kok 4.000 pack? Karena memang sudah kebijakannya seperti itu. Sebelum-sebelumnya seperti itu. Oke, Mhm. baik. Berarti sudah ada standar ya, standarisasinya. Mhm. Oke. Pada saat kita lihat di rencana penjualan tadi, yang Ya. menggunakan strategi 60% produk unggulan dan Ya. salah satunya produk A, ternyata jumlah produk A itu ya di bulan pertama, ya kuartal itu satu itu kan berarti 3 bulan ya. Tapi di Ya. bulan pertama dia tulisannya itu 5.000 pack. Oh, lebih. Nah, sudah terisi ya. Mhm. Mhm. Padahal di gudang itu ada sisa stok pastinya. Dari 4.000 itu kan maksudnya sudah ada stoknya. Mhm. Mhm. Lah ini yang dimaksud dari 5.000. Oke, anggaplah kita anggap sisa stok ini masuk yang dijual ya. Mhm. Berarti ada selisih 1.000 pack. Nah ini mau Mhm. ditaruh di mana? Padahal maksimal 4.000 tadi ya. Oke, maksimal 4.000. Ya Mhm. pertanyaannya, lo masih bisa dilanjut. Kita lihat apakah ini komprehensif apa tidak. Mhm. Oke, pertanyaannya, apakah barang produk A ini mau didatangkan sekaligus Mhm. di awal bulan sebanyak 5.000 atau bertahap? Oh, Kan gitu. betul. Ya, strateginya ini. Strategi dari logistik kalau ini. Mhm. Ya. Dan itu harus berkaitan dengan penjualan, harus koordinasi juga dengan penjualan. Ini mau. Betul. Nah, ternyata si supervisor penjualannya waktu itu tuh tidak menyiapkan sampai situ. Ya, Oh, tidak menyiapkan. Bingung. Loh, oh iya, belum kita susun rencana itu. hmm, Waktu itu jawabnya bahasanya ya masih berpikir dan menyampaikan ini seakan-akan langsung didatangkan, dikurangi yang sisa stok ya. Anggaplah sisa mhm. stoknya mungkin 500 pack, berarti 3.500 4.500 didatangkan langsung. Heeh. Dan saya bilang, dan ini sudah kita ketahui, kita sudah juga koordinasi dengan purchasing. Ya, bagian Mhm. pembelian yang biasanya membeli barang produk AIN tadi. Mhm. Ya, kebetulan yang produk AIN ini memang tidak diproduksi sendiri. Mhm. Ya, membeli kemudian di maklon lah bahasanya. Mhm. Maklon. Nah, pada saat kita cek processing, kita tanya produk A ini dari supplier kita, Mhm. nah itu sebenarnya seluruh Indonesia nih, nasional, Mhm. berapa bisa outputnya biasanya mencukupi kebutuhan kita. Mhm. Nah, Prokes ini menyampaikan dari 2 manufaktur terbesar di Indonesia, Mhm. nah jatah buat perusahaan kita ini hanya 2.000 pack Mhm. 1 bulan. Nah, ini mau jual 5.000 pack. Lah 3.000-nya dapat dari mana? Ya, anggaplah ada sisa stok. Anggaplah itu sisa stok itu kita nggak hitung karena apa? Karena buat buffer atau cadangan. Nah ini sudah nggak komprehensif. Tapi bisa jadi ada strategi lain. Oke, kita tanya kembali. Nah, maksudnya data ini sudah kita pegang duluan. Cuma bisa jawab nggak? Ini komprehensif nggak kan gitu ya? Ini penting komprehensif. Sehingga kita sampaikan, oke, jika ini memang mau didatangkan sekaligus, atau anggaplah kamu belum menyiapkan, kemudian kita tidak datangkan sekaligus, ya bertahap. Pertanyaannya, berapa banyak supplier bisa supply kita dalam 1 bulan? Sudah diketahui belum? Loh, bingung lagi dia. Belum tahu. Loh, Oh, akhirnya kita sampaikan cuma 2.000 Pak. 2.000 pack 1 bulan. Terus sisanya yang 3.000 dapat dari mana? Sudah ada belum? Sudah direncanakan belum? Nah, ini kan berarti sudah tidak komprehensif. Ya, maka
Hal ini penting sehingga pada saat kita membuat transform roadmap ini betul-betul komprehensif sehingga tidak ada bottleneck bahasanya ya, tidak ada hambatan. Ya, di salah satu pilar atau perspektif lainnya, ya baik itu strategi emosional maupun strategi bisnis sehingga apa yang kita rencanakan ini betul-betul nyata bisa dicapai. Nah, ini yang perlunya konsultan manajemen berperan. Karena pada saat kita di dalam sistem itu kadang tidak melihat ya, apa yang di luar sistem. Sehingga kadang memang ada hal karena yang blind spot tadi itu sehingga membuat ini tidak komprehensif. Ya, itu sebabnya. Maka pentingnya komprehensif untuk apa sih? Untuk mencapai tujuan ini ya dengan mudah, dengan nyata. Sehingga saya sampaikan waktu itu loh, bisnis ini ilmu dohir, bukan ilmu gaib. Ya. Semua bisa dilihat, semua bisa dilogika. Nggak ada ilmu bisnis itu yang tidak bisa dilogika. Ini dunia, gitu. Kalau agama itu ada ilmu gaibnya yang itu harus diimani, bukan dilogika, gitu ya. Maka harus semuanya komprehensif. Kemudian terintegrasi tadi, komprehensif itu lengkap, terintegrasi itu saling berkaitan. Sehingga kalau bahas penjualan aja kaitannya dengan pemasaran, dengan operasional, dengan keuangan, ya dengan SDM. Ini kaitan semua. Kemudian nggak cuma itu, dengan apa? Dengan keinginan mencapai fase bisnis di tahun itu, goals tahun itu, tingkat kedewasaan goals tahun itu. Kemudian dengan visi misi ini harus ada kaitan. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang di luar koridor strategi bisnis kan gitu ya. Ini kan tidak efektif. Bergerak di luar jalur transfer roadmap, jalur yang kita sudah sepakati. Ya, contohnya kalau kita mau kembali ke perjalanan, kalau kita mau ke Jakarta melalui jalur tengah, ya jangan sampai melenceng lewat jalur utara kan gitu ya. Ya sudah, kita semua bagian-bagian di perusahaan, semua tim yang ada di perusahaan ini terintegrasi, ya bahkan berapapun jumlahnya, ya bisa jadi ratusan ribuan, terintegrasi itu di jalur yang sama. Nah itu sih Mas, itu pentingnya komprehensif dan terintegrasi. Supaya pada saat kita runtut, kita tanya, sebagai kita konsultan memang kita punya skill ya untuk mengkomprehensifkan dan Allah mudahkan ya Allah atas izin Allah Ta'ala, mengkomprehensifkan dan mengintegrasikan itu semua memang sudah pada saat itu terjawab semua tanpa ada AE sehingga ini nyata bisa dicapai. Ya kita Malang ke Jakarta itu nyata bisa dicapai. Pada saat sudah ada bottleneck ini harus diselesaikan. Sehingga saya tadi bilang bisnis ini sebenarnya dohir, harus bisa dilihat, harus bisa dilogika. Kalau sudah nggak bisa dilogika, ya berarti ini nggak bisa dicapai. Ya seperti tadi kalau kamu 5.000 jualan, ke gudangnya 4.000, suppliernya bisa cuma 2.000, ya ini harus bisa terjadi bagaimana caranya. Nah nanti kita kasih solusi-solusi. Salah satunya supplier 2.000 berarti kita nyari ke second layer. Bisa jadi ada dari supplier dari distributor besar mereka juga bisa dibeli karena mungkin tidak bisa cepat jual yang produk ini. Di sini produk unggulan, di sana belum tentu toh. Misal ini. Ya harus kepikir gitu. Tapi jika memang tidak bisa, bahkan second layer pun, bahkan mungkin sampai third layer ya, ini terakhir lah ya. Atau minimal second layer ternyata nggak bisa memenuhi 5.000 pack dalam 1 bulan, ya berarti harus ganti strategi. Gitu ya. Ini nggak logis. Nah, wong dari manufakturnya prinsipalnya 2.000. Jatah buat kita, perusahaan lain kan ada. Kemudian di second layer kita biasanya kenal ya satu industri. Kita mau beli, ternyata telayaninya cuma 1.000. Karena lain juga loh, ini saya juga butuh misalkan. Ya cuma 1.000, berarti kan cuma 3.000. 2.000 dapat dari mana? Sehingga strategi itu kan tidak masuk akal. Sehingga ada kehilangan loss sales-nya 2.000 pack. Yang itu ada angkanya. Ya, kalau itu 1 juta angkanya 100.000 misalkan. 2.000 pack berarti berapa? 200 juta. Ya. Oh, iya. Berarti target tadi 5 miliar yang nggak mungkin kecapai. Wong sudah jelas hilang 200 juta. Ini kan nggak logis. Ya ini harus komprehensif dan terintegrasi.
Nah, sehingga nanti kalau begitu gimana Pak? Ya ganti strategi. Produk A-nya jangan 5.000. Betul yang produk unggulan yang kita mau unggulkan sehingga pemasaran nanti arahnya ke sana, ya gitu kan. Tapi dikurangi 200 juta, dimasukkan mungkin yang produk B dan seterusnya dan seterusnya. Gitu sih Mas. Baik Pak Edo. Insyaallah moga-moga dipahami ya. Insyaallah. Lengkap dan jelas sih sebenarnya Pak Edo. Ya, alhamdulillah. Berarti untuk perusahaan yang mengikuti program ini pun dia berangkat hanya mempunyai satu perencanaan pilar itu nggak masalah ya? Nggak Goals masalah. nggak masalah ya? Bahkan hanya goals besarnya doang. Mm-mm. Saya pengen sebenarnya misalkan kalau kuliner ya, Mm-mm. pengen menjadi perusahaan multinasional seperti, boleh sebut merek nggak ya? Seperti perusahaan McD misalkan. Boleh. Hanya gitu doang. Ya, nanti baru kita detailkan berapa lama waktunya, ini mau sampai kapan, startnya sekarang bagaimana, logis enggak dengan start misalkan sumber daya yang dimiliki. ya yang punya sekarang. Kalau misalkan McD ini omsetnya sekarang berapa sih? 1 T anggaplah ya. Terus startnya dari misalkan 15 miliar startnya di tahun ini ya, atau tahun kemarin 2023 ada datanya 15 miliar. Kemudian pengen 1 T. Ya, kemudian 1 T ini ingin dicapai dalam 5 tahun. Logis nggak? Bisa nggak? Bisa logis. Ya, bisa logis, bisa nggak? Nah, itu nanti kita yang sama-sama ya, atau kami dari Ziko yang menyusunkan itu. Ya, kalau memang nggak logis, jika apa? Logis ya. Jika apa? Karena ada kedua kemungkinan kan, bisa realistis atau realistis. Bayangkan ada 15 miliar 2003, 5 tahun kemudian 2008 bisa omsetnya 1 T. Ya. Kalau belum dianalisa, belum dilakukan perencanaan ya secara hitung-hitungan matematik. Ya matematik gapnya jauh banget ya, nggak logis kan? Ya berarti ada hal-hal yang harus kita lakukan toh supaya logis tadi. Kalau kamu 5.000 pack setiap bulan, manufaktur prinsipal bisa memenuhi 2.000, gapnya 3.000 nih. Ya. Kemudian berarti bagaimana caranya? Second layer cuma 1.000. Terus mana 2.000? Nah ini nggak logis sudah. Kan mentok sudah. Third layer, berapa sih bisa memenuhinya? 500. Jadi juga dia butuh jualan. Nah, apakah berarti kita produksi sendiri? Apakah sampai begitu keputusannya investasinya bisa produksi sendiri? Bisa. Ya, berarti produksi sendiri Pak mulai sekarang. Berarti 1.500-nya kita produksi sendiri. Bisa nggak? Ya bisa jadi. Kalau itu memang setting layout, mesinnya, ability-nya, kompetensinya ada, memang bisa dimulai di bulan itu dan mencukupi akhirnya outputnya 1.500-nya di bulan itu, gitu ya. Anggaplah sampai terlayar berarti 3.500 dipenuhi, 1.500 yang harus diproduksi sendiri bisa di bulan itu. Ini logis. Kan gitu ya. Jadi ketidaklogisan ini ya harus dijadikan logis. Ya itu memang membutuhkan point of view dari eksternal atau konsultan manajemen. Gitu Mas. Baik, Edo. Dalam menjalankan bisnis ini kan pengusaha muslim selalu kita soundingkan ini ya Pak, di value yang Ziyadah Consulting punya, pentingnya untuk penerapan syariat. Betul. Nah, biar mereka tahu ini Pak Edo seberapa penting gitu, kenapa penting gitu. Masya Allah. Karena memang kan di secara umum ya selama tidak halal haram cukup. Nah, ya, itu seperti apa ini? Baik. Jadi kadang begini, kemarin sih sebenarnya kita sudah sampaikan ya di episode sebelumnya apa sih pentingnya syariat. Ya mungkin saya sedikit ulangi bahwa penerapan syariat ini kan pentingnya pada saat kita meninggal dunia, terutama itu ya. Itu tetap menjadi bursanin amal jariah. Ya, hal yang kita tinggalkan kebaikan kemudian menjadi amal jariah. Kemudian juga sebenarnya pada saat kita sebagai founder, pemegang saham, ya business owner misalkan itu juga masih hidup, itu ya juga penting segala kegiatan kita di dunia ini termasuk kegiatan bisnis yang menghasilkan pahala kan gitu ya. Jangan malah menjadi sumber-sumber dosa, itu kan makanya penerapan syariat ini naudzubillah min dzalik. Ya penerapan syariat di kegiatan bisnis ini juga harus perhatikan karena kegiatan di dunia kita harus koridor batasannya adalah syariat kan gitu ya. Itu yang kita sampaikan di episode sebelumnya. Ini saya mengulangi sedikit. Nah, kemudian
tadi, ya penerapan syariat ini kenapa penting gitu ya. Selain tadi, itu juga memang kadang ya teman-teman ini karena tidak tahu, ya itu melakukan hal-hal sebenarnya melanggar syariat. Maka penting sebelum menerapkan itu kan tahu dulu. Iya. Ya, karena kadang kalau sudah bicara bisnis, seakan-akan ini halal ternyata tidak halal. Contoh apa? Contoh yang kadang nggak terasa, ya kalau kita nggak belajar fikih muamalah, kadang ada beberapa yang saya pernah tahu, yang saya dengar dan saya lihat ya, itu perihal memanipulasi keuangan. Ya, Oh, manipulasinya bukan manipulasi yang melanggar hukum, enggak. Ya, melanggar hukum enggak, melanggar hukum positif enggak, tapi ini sebenarnya melanggar syariat. Misalkan apa? Pada saat kita mau presentasi ke investor, omsetnya kurang, supaya nanti dihitung nilai investasinya lebih besar, sehingga nanti menggunakan manipulasinya apa? Manipulasinya distributor-distributornya atau agen-agennya disuruh beli, ya, tapi betul. maksudnya hanya supaya jadi nota, secara sistem tercatat terekod penjualan, tapi disampaikan sama distributornya, nanti setelah saya selesai presentasi boleh dikembalikan, misalkan begitu. Terjadi itu ya, Pak? Ya, saya nggak tahu kalau terjadi, tapi saya pernah dengar di sebuah video YouTube itu mengajarkan seperti itu. Ya, dan Oh, ada apa? Saya cek beberapa lebih tepatnya saya cek satu orang yang mendengarkan itu tidak merasa itu pelanggaran syariat. Nah, ini kan ternyata tidak semua tahu. hmm, Ya, maka pentingnya karena kita alhamdulillah Allah mudahkan ya terus mengupdate tentang fikih muamalah ya baik secara kontemporer maupun yang non kontemporer sehingga hal itu terasa gitu ya. Oh, ini nggak boleh nih. Ya ini kan tauriah yang dilarang ya, tauriah itu hmm, bukan bohong, itu pun harusnya di dalam perang gitu ya, yang urgent lah. Kalau ini ngapain kok? Ini kan sudah jelas manipulasi. Ya tidak sebenarnya tidak beli dianggap beli tapi eh, akhirnya nanti beli dikembalikan kan, ini kan memang akadnya dikembalikan. Memang untuk dikembalikan bukan oh ya nanti kamu beli sisanya boleh dikembalikan. Ini memang beli. hmm, Kalau ini enggak, memang diakadkan kamu beli dulu, kamu ambil dulu barangnya sehingga sistem ini keluar ya, apalagi kalau memang sistem terus jalan ya. Itu kan kalau manajer-manajer compliance itu kan nggak mau melakukan itu. Maunya ya tadi nggak apa-apa kamu keluar barang tercatat pembelian tempo ya, pembelian piutang nanti kembali. Memang sudah janjian kembali. Nah, tapi kan sebenarnya nggak beli. Nah, tauria. Jadi berarti sistemnya sudah bagus. Tapi kalau udah nggak bagus ya udah cuma bahkan bisa sampai ya cuma catat nota doang. Ya padahal barangnya nggak keluar kan bisa. Bisa gitu ya. Minjam nama doang ya namanya toko ini. Ya izin nama bisa bisa seperti itu. Tapi kalau sistemnya udah bagus bahkan harus barang keluar masuk nota jadi piutang apa penjualan piutang. Nah, ini apa sebelum menerapkan syariat berarti kan terutama kita harus dulu punya apa tujuan ya, tujuan yang memang kita terus ingin menerapkan syariat di perusahaan kita, itu yang penting. Jadi penerapan syariat ini penting sebagaimana kita sampaikan kemarin ya, jangan sampai kegiatan bisnis kita ini menjadi dosa jariah kemudian menghasilkan dosa lah, apalagi kita meninggal hal itu terus dilakukan. Nah ini kan ya sayang betul, ini kebaikan yang kita harapkan menjadi pahala jariah, amal jariah, akhirnya menjadi dosa jariah. Ya, walau alam gitu ya, walau alam, tapi kan pelanggarannya terus ada. Yang itu sebabnya kita tidak membersihkannya pada saat kita masih hidup. Nah, itu sih. Nah, yang paling penting lagi sebelum melakukan penerapan berarti kita harus tahu nih mana-mana saja yang sekiranya di dalam bisnis ini yang tidak terasa ya, tidak tampak terlalu jelas. Ya, keharamannya ya, contoh kalau riba kan jelas keharamannya ya. Homer jelas keharamannya, tapi kayak manipulasi yang seakan-akan oh nggak apa-apa ini di bisnis sudah biasa. Ya nanti beli dikembalikan. Ini nggak biasa kalau dalam syariat. Bisnis biasa, kalau karya nggak biasa. Contoh diskon harga pada saat
pembayaran lebih cepat, kemudian diakadkan di depan. Kalau bahasa bisnisnya keuangannya diskonto. Ya. Nah, ini riba. Ya. Bisnis biasa. Kalau kamu beli nilai 1 miliar, tempo 2 bulan, tapi kalau kamu bisa bayar 1 bulan, saya diskon 5%. Perubahan harga seperti ini riba. Ya, diskonto namanya. Ya, diskonto. Pemotongan harga yang sudah diakadkan di depan, kecuali ini tidak diakadkan, kemudian diberikan diskon, ini kebaikan. Ya, enggak diucapkan ya. Tanpa diakadkan. Kalau kadang kan perjanjiannya kalau nilainya besar diakadkan tuh. Diskonto namanya. Diskonto. Pembayaran dipercepat, harganya berubah. Ini harga ini yang dilarang Rasulullah SAW ya. 2 harga dia. Allah a'lam bishawab, itu dari guru-guru kami menyampaikan harga dan ini insya Allah tidak ada perdebatan. Ya ini jumhur sudah ijma, bahkan kesepakatan para ulama semuanya 4 mazhab bahwa ini tidak dibolehkan. Nah, contohnya seperti ini. Baik Pak Ido, sepertinya perlu sesi tambahan tentang penerapan syariat di 5 pilar ini. Betul. Karena memang itu baru sisi keuangan itu Pak. Ya. Belum operasional. Betul. Belum pemasaran. Masya Allah. Lagi nanti undang Ustaz ya. Salah ya, semoga Allah mudahkan. Baik, untuk waktu masih cukup ini Pak Ido. Ya. Kalau yang ikut Ziko Transform Roadmap ini, pasti kan ada proses pendampingan kan, yang paket yang ditawarkan. Ini proses pendampingannya yang seperti apa ini gambarannya Pak Ido terhadap klien? Oke. Kita ada beberapa solusi atau skema ya. Yang pertama itu hanya 1 sesi. Ya, sesi dengan metode solusi consulting. Berarti karena 1 sesi ini hanya 2 jam, tentunya sangat terbatas, sehingga yang didapatkan hanya mungkin transform roadmap, itu pun tidak komprehensif seluruhnya, bisa jadi ya itu hanya kemungkinan hanya 1 kuartal kan gitu ya. Nah kemudian ada lagi yang reguler ya, beberapa sesi. Yang paling minim kan 6 sesi. Berarti mungkin bisa jadi dengan 6 sesi ini paling enggak kita bisa selesaikan transform map. Kalau ini mungkin bisa secara komprehensif mungkin ya. Itu ya targetnya secara komprehensif ya. Itu dan ada check up-nya gitu ya. Kalau yang tadi tidak dilakukan check up atau tidak mendetail start-nya. Mulai dari mana nih startnya, dari fasenya, tingkat kedaulatan bisnisnya, kondisinya, itu kita tidak cek semua. Ya. Kemudian yang tadi yang 6 minimal itu berarti targetnya ada check up-nya sehingga kita lebih bagus, lebih efektif, maka nanti targetnya keluarnya adalah secara komprehensif 1 tahun. Gitu ya. Baru yang psikotransform map yang didampingi. Ya, program psikotransform map yang 1 tahun. Penerapannya pun didampingi. Nah, ini yang saat ini kita sampaikan ya pada teman-teman Sobat Ziko bahwa ada beberapa skema yang bisa diambil ya, sesuai nanti kebutuhannya. Ya, seperti apa kebutuhannya, kalau memang sudah siap dengan pendampingan yang memang ingin implementasinya pun kita kawal. Yang tentunya kita tambahkan toolsnya gitu ya. Kalau hanya sesi konsultasi kan toolsnya hanya check up sampai business roadmap dan action plan. Nah, nanti kalau sudah didampingi berarti toolsnya yang pokok itu ada ditambahkan Ziko OKR, ya, Objective Key Result, itu sampai bahkan bisa orang per orang ini mempunyai ya di dalam tim ya, mempunyai objektifnya masing-masing ya, sehingga lebih komprehensif, kemudian lebih integrated, dan kita dampingi pun implementasinya ya, nanti kalau di tengah jalan ada kendala kita bisa berperan sebagai yang pengawasan ya, kontrol, kemudian monitoring, mentoring ya, consulting dan seterusnya. Jadi menemukan permasalahan bottleneck tadi, terutama yang akan masalah, kemudian menyelesaikan supaya nanti transformnya nih
apa hambatannya mudah diselesaikan. Gitu sih. Baik Pak Edo, bismillah ya Pak. Bismillah. Ikhtiar kita sama-sama ini Nah, agar semakin banyak pengusaha muslim yang memiliki perusahaan yang besar. Karena memang tujuan kenapa sih harus perusahaan besar? Agar mudah untuk beribadah, betul ya Pak ya? betul. Mandiri agar nyaman dalam beribadah, Betul. sustain juga agar terus mengalir pahala jariah. Yes, Ya. insyaallah. Ya, semoga Allah memudahkan ini Pak Edo. Amin, amin. Terima kasih banyak Ya. untuk semua penjelasan Ziko Transform Baik, roadmap-nya ini Pak Edo. barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan ikhtiar kita sama-sama untuk pengusaha muslim di kemudian hari ini ya. Amin, amin. Sesuai dengan slogan ini Pak Edo, pengusaha muslim kuat untuk perekonomian umat. Baik, saya izin tutup acara Siap, dulu ya Pak Mas Edo. Dan jazakallah khair. Alhamdulillah Allah mudahkan untuk Ziko Live hari ini adanya penjelasan mengenai Ziko Transform Roadmap, peta panduan jalan perusahaan agar semakin banyak pengusaha muslim yang memiliki perusahaan besar. Semoga Allah mudahkan. Terima kasih banyak untuk Sobat Ziko yang sudah menyimak video ini dari awal. Barakallahu fikum. Kita ketemu lagi insya Allah di hari Jumat pekan depan. Kami mohon maaf jikalau selama berinteraksi ada salah ucap dari kami, mohon dimaafkan. Sobat Ziko terus saksikan Ziko Live setiap hari Jumat dan follow dan ikuti semua konten yang kami berikan baik itu di Instagram ataupun di YouTube dengan alamat @ziyadah_consulting. Kita ketemu lagi pekan depan. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampun. Usaha muslim kuat untuk perekonomian umat. Ziyadah Consulting.